Bus merupakan kendaraan angkutan darat yang digemari banyak orang. Bus merupakan alat transportasi darat yang murah dan efisien. Di Indonesia sudah ada banyak perusahaan otobus atau PO yang mempunyai berbagai banyak macam bus. Dikarenakan melonjaknya para penumpang yang lebih memilih transportasi darat dengan menggunakan bus, maka tidak heran lagi para pengusaha bus yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menarik para penumpang agar menaiki armada miliknya. Berbagai inovasi dan ide telah diterapkan oleh para pengusaha otobus, mulai dari bantal, selimut, snack, servis makan gratis, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa perusahaan karoseri bus, diantaranya Karoseri Adiputro, Laksana, Tentrem, dan lain sebagainya. Pastinya setiap karoseri mempunyai ciri khas sendiri untuk bodi yang mereka buat. Tentunya mempunyai tipe dan spesifikasi sendiri-sendiri, mulai dari yang kelas bawah hingga ke kelas atas. Dengan menggunakan sasis yang kelas bawah hingga kelas atas menjadi daya tarik tersendiri untuk para penumpang, karena sasis menunjang kenyamanan penumpang saat bus berjalan. Dalam pelayanan bus di Indonesia mempunyai beberapa kelas pelayanan, diantaranya adalah mulai dari rendah, ekonomi, bisnis atas, VIP, eksekutif, dan yang terakhir kelas super eksekutif. Tentunya di antara kelas-kelas tersebut pasti mempunyai pelayan yang berbeda dan juga harga tiket yang berbeda. PO Haryanto bisa dibilang jadi trendsetter dalam hal membangun fans yang militan. Hingga kini, komunitas itu sudah berumur 12 tahun. Ratusan ribu orang telah bergabung di grup pribadi di Facebook. Tak lupa mereka mengadakan family gathering tiap tahun. Lalu, apakah yang bikin PO Haryanto banyak medianya? Militan semua pula. Bagaimana perusahaan merawat die hard fans ini hingga yang bikin YouTube sendiri. Nah, oke sahabat bus semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan coba ngelihat sedikit sejarah dari bus PO Haryanto. Perusahaan otobus ini memiliki sejarah yang panjang. Dari begitu banyak bus terbaik dari Kudus, PO Haryanto menjadi salah satu yang masih eksis hingga kini. Dalam pertemuan selama 1,5 jam, awalnya memang Pak Haji Haryanto, muda dari TNI, sudah punya basic atau sering, sudah mempunyai pengalaman dan memang terjun di dunia bus sebagai calo di Terminal Pulau Gadung. Tak langsung mengoperasikan bus, Haryanto muda adalah pengusaha angkutan kota. Selain menjadi TNI, lalu ia melepaskan diri dari kesatuan karena penghasilan dirasa tak mencukupinya. Berjalannya waktu, usaha angkot Haryanto menanjak. Tapi badai sangat besar datang di kala krisis moneter yang terjadi pada tahun 1999. Awal mulanya juga dari kepemilikan angkot tahun 90-an, kan kita pengusaha angkutan kota, harta masrian. Tahun 99 karena ada krisis moneter kita kolaps dan bangkrut, makanya beralih ke bus. Karena kejadian besar ini pula sejarah angkot milik PO Haryanto dijual. Perubahan spiritual juga dialami oleh Haryanto. Tak mau lama-lama terpuruk, Haryanto lebih mendekat pada Yang Maha Kuasa selama cobaan berat itu. Dia lalu banting setir dan berhasil mendapat pinjaman, lalu membeli 5 bus akap ekonomi non AC. Mungkin segitu dulu untuk sejarah sedikit dari bus Haryanto. Itu dulu kalau komunitas dari 2009, karena dulu di Terminal Lebak Bulus, lama aku sering melihat orang-orang foto bus, kata Direktur Operasional PO Haryanto. Lalu suatu saat mereka ada yang mendekat, fans mania Haryanto ngomong, "Mas yuk bikin komunitas PO Haryanto." Ya aku jadikan itu sebagai momentum dan wadah agar mereka nggak liar, katanya. Dia ingin para fans juga Bismania ini jadi lebih terorganisir, gayung bersambut, dan ahem semakin membesar dan eksis hingga kini. Niatnya biar mereka bisa terkonsep dengan baik.
Sebenarnya niatnya itu saja, lalu berkembang sampai sekarang dari 2009. Tak hanya berkegiatan di dunia maya, para AHM juga bertemu dengan setahun sekali. Mereka yang ikut adalah para anggota AHM. Besok kita ada family gathering, biasanya kita 1 tahun sekali pamgat, kata owner ya.